Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika. Oke, untuk kelas 12 ini materinya sudah selesai. Nah, untuk agenda kita selanjutnya yaitu membahas soal-soal yang biasanya keluar di ujian sekolah. Untuk soal pertama yang biasanya muncul di ujian sekolah yaitu eksponen. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lihat. Nah, biasanya seperti ini. Di sini bentuk sederhana dari 24 A pangkat negatif 7 B pangkat negatif 2 kali C dibagi 6 A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 kali C pangkat negatif 6. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan menjadikan pangkat-pangkat ini bernilai positif. Di sini pangkatnya kan masih ada yang negatif nih. Nah, kita gabungkan, kemudian kita jadikan pangkat-pangkat ini menjadi pangkat positif. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita lihat di pembahasan, di sini sudah ada pembahasannya. Ini 24 dibagi 6 ini masih utuh ya. Kita tulis ulang aja dulu. Kemudian untuk yang A. Nah, yang A itu kan yang atas pangkat negatif 7, yang bawah pangkat negatif 2. Jadi gini, pada prinsipnya di sini pangkat-pangkat ini jika dia berpindah tempat, yang tadi ini misalkan di bawah, dia berpindah tempat jadi ke atas ini, maka tandanya itu akan berubah, yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, sekarang untuk yang A ini yang atas pangkat negatif 7, yang bawah pangkat negatif 2. Nah, agar bernilai positif pangkatnya, maka di sini yang atas kita pindah ke bawah. Di sini karena A pangkat negatif 7-nya kita pindah ke bawah, maka yang atas tersisa 1. Kemudian di sini pangkatnya menjadi A pangkat negatif 2 ditambah 7. Ini harusnya tambah ya. Ini salah penulisan. Nah, A pangkat negatif 2 ditambah 7. Negatif 2 ditambah 7 hasilnya adalah 5. Berarti jadi A pangkat 5. Nah, kemudian Bu, kenapa kok enggak yang negatif 2 di sini? Pangkat negatif 2 yang kita pindah ke atas. Karena kalau yang bawah ini yang kita pindah ke atas, maka hasilnya tidak positif. Mari kita coba di sini, kalau A-nya pangkatnya kita pindah ke atas, berarti di sini A pangkat negatif 7, kemudian ini yang di bawah pangkat negatif 2, kalau kita pindah ke atas jadi positif 2. Jadi A pangkat negatif 7 ditambah 2, hasilnya jadi A pangkat negatif 5. Nah, karena ini tidak positif, maka bukan seperti itu. Yang kita pindah adalah yang negatif 7, kita pindah ke bawah agar pangkatnya menghasilkan pangkat positif. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian yang B. Sekarang yang B di sini yang atas B pangkat negatif 2. Kemudian yang bawah B pangkat negatif 3. Nah, biar bernilai positif, mana yang harus kita pindah? Yang kita pindah adalah di sini B pangkat negatif 3, kita pindah ke atas negatif 3. Kalau kita pindah ke atas jadi positif 3. Jadi B
pangkat negatif 2 ditambah 3. Jadi B-nya pangkat 1. Negatif 2 ditambah 3 kan hasilnya 1. Jadi B-nya pangkat 1 di sini. Nah, kemudian C. C-nya yang atas itu pangkat 1. Kemudian yang bawah itu pangkat negatif 6. Nah, agar C-nya itu pangkatnya bernilai positif, maka mana yang harus kita pindah? Yang harus kita pindah adalah yang bawah. Yang bawah di sini C pangkat negatif 6. Kalau kita pindah di sini menjadi C pangkat positif 6. Jadi C pangkat di sini tadi ini 1, yang atas pangkat 1, kemudian ditambah 6. Ini juga salah penulisan ya. Nanti bisa diperbaiki sendiri di buku catatan kalian. Nah, di sini C pangkat 1 ditambah 6. 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Jadi C pangkat 7. Maka hasilnya 24 dibagi 6 itu kan 4. Kemudian tadi A-nya itu biar positif kita pindah ke bawah jadi A pangkat 5. Kemudian B-nya biar jadi positif itu kita gabungkan di atas ya, jadi B pangkat 1 seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang C jadi pangkat 7. Nah, maka jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian ini soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua di sini nilai dari 125 pangkat 2/3 dikurangi 25 pangkat setengah dibagi 81 pangkat 1/4 ditambah 27 pangkat 1/3. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, cara mengerjakannya adalah bilangan pokok kita buat dulu. Jadi bilangan pokok itu yang ada di dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung ini kita jadikan bilangan berpangkat terlebih dahulu. 125 itu kita rubah menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Kemudian 25 ini kita ubah jadi 5 pangkat 2. 81 itu 3 pangkat 4 ini. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Nah, setelah kita ubah yang bilangan pokok ini ke bilangan pangkat, tinggal kita hitung. Nah, berdasarkan sifat eksponen, jika ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, ini dia pangkat dipangkatkan lagi. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, ini tinggal kita kalikan, berarti jadi 5 pangkat 3 kali 2/3. 3 kali 2/3 itu hasilnya 2. Jadi 5 pangkat 2. Kemudian yang ini dikurangi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 5 pangkat 1. 2 kali setengah itu hasilnya 1. Nah, kemudian di sini yang bawah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Maka kita kalikan pangkatnya 4 kali 1/4. Hasilnya adalah 1. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3. 3 kali 1/3 hasilnya adalah 1. Jadi di sini 3 pangkat 1. Tinggal kita hitung di sini 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian dikurangi 5 pangkat 1 itu 5. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 1 ini juga
3 jadi 25 dikurangi 5, kemudian dibagi 3 tambah 3 itu 6. 25 kurangi 5 itu 20 dibagi 6. Kemudian kita sederhanakan, ini sama-sama bisa dibagi 2, jadi 10/3. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, kemudian contoh yang nomor 3. Oke, ini sedikit kesalahan penulisan. Ini harusnya nomor 3. Kemudian di sini soalnya adalah bentuk sederhana dari 3A pangkat negatif 2/3 dikali B pangkat negatif 1/2, kemudian C pangkat negatif 7/4 dibagi 4A pangkat 4/3 dikali B pangkat negatif 5/2, kemudian C nya pangkat negatif 3/4. Nah, kemudian semua ini dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, sebenarnya caranya itu sama, hampir sama dengan contoh yang nomor 1. Oke, kita bahas. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kurungnya kita buka di sini. Dia pangkat, dipangkatkan lagi. Nah, ini jadinya pangkatnya dikali kan ini. Seperti sifat yang tadi. Ini jadi 3 pangkat 2. Ini kurungnya kita buka soalnya. Kemudian di sini A-nya itu pangkat negatif 2/3 dikali 2, jadi negatif 4/3. Kemudian B-nya itu pangkat negatif 1/2 dikalikan dengan 2 juga, jadi B pangkat negatif 2/2. Kemudian yang C-nya pangkat negatif 7/4, kita kalikan dengan 2 juga pangkatnya, menjadi C pangkat negatif 14/4. Yang bawah juga sama, ini hasilnya jadi 4 pangkat 2, A pangkat 8/3, B pangkat negatif 10/2, C pangkat negatif 6/4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat seperti yang di nomor 1. Contoh nomor 1. Kita jadikan semuanya ini pangkatnya positif. Nah, kita pindah-pindah ya, berarti biar pangkatnya positif. Ini kita tulis dulu yang angka. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian nah, ini yang A. Yang A itu biar pangkatnya menjadi positif, maka yang harus kita pindah itu yang mana? Kita pindah ke atas atau kita pindah ke bawah. Nah, agar pangkatnya itu positif, ini kita pindah ke bawah. A pangkat 8/3 ditambah, ini ditambah ya, negatif ketemu negatif jadi positif, ini ditambah 4/3. Kemudian yang B agar pangkatnya menjadi positif, maka kita pindah kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, kita pindah ke atas, jadi negatif 10/2 nya itu kita pindah jadi positif 10/2. Ini juga penulisannya negatif-negatif ya, jadi positif. Ini silahkan diperbaiki sendiri di buku catatan masing-masing. Jadi B pangkat negatif 2/2 ditambah, ini langsung saya tulis tambah 10/2. Kemudian untuk yang C, agar pangkatnya bernilai positif, kita pindah ke bawah. Jadi C pangkat negatif 6/4. Nah, ini yang tadinya negatif kita pindah ke bawah jadi positif 14/4.
4. Ini juga penulisannya masih negatif, ketemu negatif ini. Silahkan diperbaiki sendiri. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Jadinya 9B pangkat negatif 2/2 ditambah 10/2 hasilnya itu 4. Kemudian 16 A-nya itu pangkat 4, hasil dari 8/3 ditambah 4/3. Kemudian C-nya jadi pangkat 2, hasil dari negatif 6/4 ditambah 14/4. Maka hasilnya jadi 9B pangkat 4 dibagi 16 A pangkat 4 C pangkat 2. Hasilnya adalah C ya. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, sekian contoh-contoh soal yang saya berikan untuk eksponen ini. Ini biasanya di soal US ujian sekolah itu menduduki nomor-nomor awal ya. Nah, silakan bisa dicatat di buku masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk absen dengan cara like dan juga komen. Dengan format komen, tulis nama, kelas, dan juga resumenya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.